Assalamualaikum Bes, kembali lagi di vlog daily Arashi Family. Ya, untuk hari ini Mama Sipa mau masak tumis kerang. Udah lama banget nggak masak tumis kerang ala warteg gitu Bes. Biasanya nih ya, yang paling suka kerang tumis tuh bapaknya anak-anak. Dan bapaknya anak-anak tuh suka banget sama masakan ala warteg gitu yang serba tumisan. Terus tumisannya nyemek-nyemek gitu, katanya enak banget kalau makan kayak gitu tuh, bikin tambah nafsu makannya. BTW sebelum dicuci kerangnya itu aku marinasiin sama jeruk nipis ya Bes. Bapaknya anak-anak tuh kalau misalkan makan kayak misalkan kerang, ikan-ikanan, cumi, kalau misalkan sekiranya dia makan nasi amis, dia bakal komplain, pasti gak bakal mau makan lagi, pasti bilang ini gimana sih masaknya, masih bu amis kok gini kok gitu ya, kayak Chef Yuna ada pokoknya dia Bes. Oh ya, ini aku bumbuinnya pakai bumbu racik ayam ya Bes, bumbu yang langsung jadi aja biar simple gitu, nggak ribet no blender lagi. Masak sampai mendidih, seharusnya sih sampai airnya habis ya Bes, karena aku ngasih air kebanyakan, jadi daripada lama ya sudah, kan sudah mendidih berarti tandanya sudah matang, jadi aku matikan saja deh. Lanjut ngiris bawang putih, bawang merah, dan cabai. Jadi tuh kalau masak tuh nggak pernah mengira-ngirakan kayak misalkan nih masak tumis kerang harus pakai bawang putih 10 biji atau 5 biji, nggak harus kayak gitu. Seininya aja, sekiranya aja kalau misalkan emang itu bumbunya cukup untuk satu menu ya udah, misalkan kayak pakai 3 doang ya udah 3 aja gitu, nggak usah banyak, nggak usah dikit, tapi sih tergantung selera ya guys ya. Lanjut tumis pergelangan sampai matang, jangan sampai masih ada rasa bau lamunya. Lanjut masukin cabai, tumis lagi sampai matang. Setelah itu lanjut masukin serai dan laos, itu yang bikin masakan tuh angin. Jangan lupa setelah itu masukin seasoningnya seperti garam dan mecin tentunya. Oseng lagi sampai bumbunya merata. Lanjut masukin deh tuh kerangnya ke dalam tumisan bawang merah, cabai, laos, dan serai. Habis itu jangan lupa dioseng-oseng lagi ya Bes sampai bumbunya menyebar rata. Ini aku masukin air sedikit ya Bes, biar ada rasa biar ada cemek-cemek air sama minyak gitu, karena kan sesuai dengan requestan bapaknya anak-anak ya, dia minta tumisannya itu ada cuma nyemek minyak sama air gitu, kayak ala-ala warteg. Sudah jadi, sudah waktunya diangkat ke dalam mangkuk tumis kerang ala warteg de Mama Sipa. Sungguh menggiurkan bukan Bes kerang tumisnya. Lanjut menu kedua, tumis oncom lagi, dan ini requestan yang kedua kalinya Papa Rangga. Kemarin kan udah masak tumis oncom ya Bes ya, dan terus pas makan dia ngerasa cocok dan enak pas di mulutnya, jadi dia minta dimasakin lagi tumis oncom. Dia requestnya itu tumis oncomnya kering tapi berminyak. Gimana dah tuh, katanya itu enak kalau makannya diadukan ke nasi gitu Bes. Ini lagi diancur-ancurin dulu oncomnya sebelum dimasak, jadi diancurinnya yang gak terlalu ancur banget ya Bes ya, nggak kayak kemarin tuh rada halus banget ngancurinnya, jadi terlalu ngambiar gitu oncomnya kayak nasi perak gitu Bes.
Nah, segini aja untuk teksturnya. Lanjut kita ngiris-ngiris bawang putih, bawang merah guys. Biasa kalau misalkan masak itu nggak jauh dari bawang putih dan bawang merah dan cabai, karena mereka itu bumbu utama untuk memasak ya guys. Masukin minyak panas ke dalam penggorengan. Lanjut tumis-tumis bawang putih dan bawang merah. Masak sampai matang, jangan belang. Tuh guys, lihat kan minyaknya banyak buat numis oncom sedikit sebanyak itu. Nggak banyak sih, maksudnya tuh ya segitu, minyak kudu banyak karena requestan bapaknya anak-anak. Jadi masaknya minyaknya dibanyakin biar dia makan tambah nafsu. Lanjut masuknya sesani seperti garam dan micin. Ya, kenapa sih pakai micin? Kayak tuh lebih enak aja gitu pakai micin. Pakai micin itu bukan berarti bikin bodoh orang ya bis ya. Ternyata micin itu lebih bagus ketimbang gula loh, yang ku tahu ya. Terus juga kenapa sih nggak pakai kaldu jamur? Ternyata kaldu jamur sama micin itu lebih bagusan micin. Dan lebih gurihan kaldu jamur kalau menurutku ya. Jadi aku lebih cocokan sekarang tuh ya cuman garam sama micin aja gitu guys. Yaitu terus habis itu dibanyak-banyak oncomnya sampai dia merata dengan bumbu-bumbunya ya guys ya. Aduk terus sampai matang, sampai kering biar sesuai dengan requestan Bojo masakannya. Sepertinya sudah cukup ya guys untuk dioseng-osengnya. Waktunya kita angkat dan taruh di mangkuk. Yuhu, sudah jadi tumis oncom untuk bapake. Lanjut masukin air ke dalam panci kecil. Jadi hari ini masak buat anak-anak sayur brokoli, wortel, tahu dan telur. Biar nggak bosan ya guys. Hari ini dimasakinnya sayur. Tadi siang makannya pakai ikan nila. Terus siangnya udah makan pakai telur, dan sore dimasakin telur lagi, dibikin kuah gitu dan dicampur sayuran guys. Yang penting ada seratnya, ada proteinnya, ada karbonya dari nasi ya guys. Masukin garam sama micin sedikit aja. Biasa kalau sayur-sayur kuah kayak gini tuh enakan pakai salam ya guys ya, jadi lebih wangi gitu sayurnya, lebih enak juga rasanya. Masukin tahunya, ditunggu deh sampai wortelnya itu rada empuk dan brokolinya juga rada empuk ya. Lanjut ditambahin telur, terus diaduk-aduk gitu guys, biar kayak apa ya, gimana sih, sarang apa sih kayak begitu pokoknya. Gimana sih kalau telur dimasukin ke dalam air mendidih terus kita aduk-aduk kayak begitu jadinya ya. Tara, beginilah hasil sayur ala kadarnya untuk para bocil. Selamat makan.